wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladhi tamassaku bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang masih mengumpulkan kita di rumahnya yang begitu mulia. Semoga Allah senantiasa juga memuliakan kita, yang selalu memuliakan rumah-rumah Allah. Masih dalam suasana bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilansir di Al-Balad, yaitu markas Al-Azhar Kairo, lembaga ini menyatakan bahwasanya peringatan Maulid merupakan momen untuk kita memupuk kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari peringatan Maulid inilah kita mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita sudah mengenal maka kita akan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lembaga ini menyatakan bahwasanya salah satu, jadi mereka juga melihat dari hadis Nabi, dan lembaga ini pun menyatakan salah satu tanda orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama baginda disebutkan. Bakhil ini, Bu, bakhil ini bapaknya pelit. Ya. Kalau pelit tak galak sedekah, tak galak ngenjuk wong, berhitungannya setengah mati, ini pelit. Tapi kalau bakhil, ini bapaknya lagi pelit. Untuk diri dia dewek, dia sayang. Ini wong bakhil. Bajunya tak layak lagi dipakai. Dia punya duit untuk beli yang baru, tapi dia sayang, biarlah pakai baju koyak. Ini wong bakhil. Dia kepengen beli pempek, pengen beli pempek, kepengen ya, duitnya ada, tapi dia takut, sayang sama duit. Biarlah nyari kalau ada lokak makan gratis be. Nah, ini ciri-ciri wong bakhil. Maka dilansir dari Al-Balad yang merupakan markas Al-Azhar Kairo, dia menyatakan persis sesuai dengan hadis Nabi, orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut, ini adalah orang yang bakhil. Karena apa? Karena dengan bersolawat semua hajat-hajatnya akan disampaikan Allah. Karena dengan bersolawat darajahnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena solawat dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi seluruhnya untuk kebaikan dia. Tapi dia tak galak, makanya dia disebut bakhil. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau disebut nama Nabi langsung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu
Ikhwani rahimakumullah, lembaga ini pun menyatakan bahwa sholawat itu merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wong cinta, kalau wong cinta, ini Pak Zamhari lagi jatuh cinta ini. Itu kalau wong cinta setiap hari kebayang, setiap hari terbayang dengan yang dia cintai. Dia sayang sama anaknya, setiap hari dia terbayang dengan anaknya. Dia punya istri, setiap hari dia teringat dengan istrinya. Jangan ingat dengan istri orang lain. Jadi ini bukti cinta, dia selalu ingat. Namanya selalu disebut-sebut dan selalu dipuji. Siapapun yang berani mencaci orang yang kita cintai, kita akan marah. Ini bukti cinta. Dan yang realistis, orang yang begitu mencintai Rasulullah, dia akan selalu bersolawat kepada Rasulullah. Berulang-ulang ana sebutkan bahwa Bapak Ibu mesti bawa tasbih. Mesti bawa tasbih. Karena dengan memegang tasbih, lidah kita selalu ingin berzikir. Kalau tidak percaya, ana sudah suruh buktikan. Pegang tasbih, begitu dak katik gawe langsung zikir kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan kalau kita membaca 100 kali sholawat kepada baginda Nabi, dalam setiap hari kita dawamkan, insya Allah semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah. Masalahnya kita jarang melakukan. Kalau diomongkan manggut-manggut. Habis diomongkan baca salawat, lepas dari masjid lupa salawat. Nah, jadi memang mesti dijadikan kecintaan itu sama seperti kita mencintai sesuatu. Misalnya ibu beli handphone baru, bukan main sama handphone baru ini. Lecet dikit langsung dilap, dijago, jangan sampai rusak. Diambok-ambokkan wong, HP baru, HP mahal. Artinya kalau kita membanggakan dengan sesuatu itu selalu kita pelihara. Macam itu kalau kita membanggakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ibadah kita tidak akan sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita sholat, kita sudah melakukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini solatku, ibadahku, hidupku, matiku, kuserahkan dengan Allah. Tapi di akhir solat kita mesti bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ibu tidak mengucapkan salawat tersebut, maka salawat bapak ibu, salat kita tidak diterima oleh Allah. Begitupun ketika kita salat janazah. Salat janazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kita tidak bersalawat ketika takbir yang kedua, maka salat janazah kita tidak sah. Berarti salawat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu kesempurnaan dari ibadah kita kepada Allah.
Begitupun ketika kita berdoa, kalau tidak diawali dengan salawat, maka tidak akan diterima oleh Allah. Karena Rasulullah merupakan babullah, pintu rahmatnya Allah, miftahi babi rahmatillah, kunci rahmatnya Allah. Jadi kalau uang tidak bersalawat, semua ibadahnya, semua doanya tidak disampaikan oleh Allah. Selanjutnya, mantan dari mufti Mesir, yaitu Ali Jum'ah, beliau menekankan bahwa mencintai Nabi merupakan salah satu dari rukun keimanan. Jadi kalau kita tidak cinta dengan Nabi, berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau menggambarkan tidak pernah Allah memanifestasikan sesuatu sehebat Allah memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kesempurnaan akhlaknya, tentang kesempurnaan bentuk tubuhnya, tentang kesempurnaan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga Allah dan para malaikatnya mengucapkan salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa Allah mengagumi dari apa yang Ia ciptakan tentang makhluknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, jangan segan-segan, banyak-banyaklah salawat. Minta panjang umur, baca salawat. Minta murah rezeki, baca salawat. Minta diberikan kesehatan, baca salawat. Minta anaknya diberikan kesuksesan, baca salawat. Jangan hentikan lidah kita membaca salawat. Semakin banyak kita bisa membaca salawat, semakin kita akan mendapatkan kebaikan. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau kalian ingin dicintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai Allah. Artinya apa? Kalau mengikuti jejak langkahnya Rasulullah, mencintai Rasulullah, pasti kita bakal dicintai Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, insya Allah Allah akan memberikan ketentraman dalam kehidupan dan dalam jiwa-jiwa kita. Jadi syaratnya kita mesti ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam orang mengekspresikan kecintaan dengan Rasulullah. Di bulan Maulid ini ada yang bagi-bagi sembako menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu naik becak di Sorong bagi-bagi duit. Dia bawa duit berapa kantong, bagi-bagi dengan fugara wal masakin. Berbagai macam ekspresi kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cuma manusia, pokok pohon yang biasa disandar oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, karena sudah lama, sudah layak untuk diganti, maka tempat sandaran Rasulullah dan mihrabnya Rasulullah tersebut diganti. Maka ini pohon menangis. Pohon ini menangis dan disaksikan oleh para sahabat karena cintanya ini pohon kepada Rasulullah. Dia takut
kalau tempatnya digenti, Rasulullah tidak lagi nyentuh pohon tersebut. Dan bagaimana pula cerita sahabat Ukasyah, sahabat Nabi yang selalu bersama Nabi, yang begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dari Hajjatul Wada, haji akhir, hari itu bertepatan dengan Yaumul Jum'ah, Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku menyakiti kalian? Saatnya kalian membalas apa yang pernah aku lakukan kepada kalian sebelum aku mendapatkan balasan nanti ketika hari pembalasan. Jadi Rasulullah kepengen seandainya ada kesalahan beliau dengan sahabat-sahabatnya, saat itu Rasulullah minta dibalas. Pikir hati sahabat, Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan. Rasulullah bahkan setiap kali berjumpa dengan para sahabat selalu memberikan kegembiraan dan kesejukan. Tidak ada sahabat yang membalas jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diulang lagi, adakah di antara kalian yang pernah kusakiti? Yang kedua pun tidak ada sahabat yang menjawab. Dan yang ketiga kali Rasulullah mengatakan, adakah di antara kalian yang pernah tersakiti olehku? Maka saatnya untuk membalas kepadaku. Akhirnya salah satu sahabat yang mungkin cerita ini selalu kita dengar, Ukasyah, dia mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, engkau pernah menyakitiku. Para sahabat yang lain kaget, kok berani-beraninya Ukasyah yang selama ini begitu menampakkan kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, mungkin pada saat itu engkau tidak sengaja, tapi karena engkau berulang-ulang bertanya agar kami membalas, maka aku ingin membalas. Saat engkau mencambukkan pecut kepada untamu, maka pecut tersebut mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan saat ini aku ingin membalasnya. Akhirnya Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal untuk pergi menemui Sayyidina Fatimah untuk meminta pecut tersebut, cambuk untuk mencambuk unta. Ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah, untuk apa wahai Bilal? Ukasyah ingin membalas karena Rasulullah pernah mencambuknya. Sayyidatuna Fatimah mengatakan, seandainya ia ingin membalas, silakan ia cambuk aku, kata Sayyidatuna Fatimah. Wahai Fatimah, ini adalah perintah Rasulullah. Lalu setelah Bilal mengambil cambuk tersebut, ia menyerahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyerahkan kepada Ukasyah. Lalu Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika cambuk itu mengenaiku, aku sedang tidak memakai baju, maka aku ingin pula engkau membuka bajumu. Para sahabat marah dengan Ukasyah, marah dengan Ukasyah. Sayyidina Abu Bakar datang, wahai Ukasyah, silakan cambuk diriku, aku adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Rasulullah ngomong apa? Wahai Abu Bakar, Allah lebih mengetahui tentang kedudukanmu dan posisi engkau di sisiku. Sayyidina Umar datang,
Sayyidina Ali datang, dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama. Bahkan cucu Rasulullah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain pun mengatakan, wahai paman Ukasyah, kami adalah darah dagingnya Rasulullah. Ketika engkau mencambuk kami, sama seperti engkau mencambuk Rasulullah, maka cambuklah kami. Maka apa dikatakan oleh Rasulullah? Wahai permata hatiku, silakan duduk. Kedua cucu itu permata hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyuruh Ukasyah ke depan untuk membalas. Begitu dekat, semakin tegang sahabat melihat tingkah Ukasyah yang tidak pernah terjadi. Begitu mendekat Rasulullah, dipeluknya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang ingin membalasmu, karena apa yang telah engkau berikan adalah kebaikan demi kebaikan. Tidak ada salah satu di antara kami yang tidak mencintaimu ya Rasulullah. Dipeluk Rasulullah seerat-eratnya oleh Ukasyah. Aku menginginkan ya Rasulullah, ketika kulitku bersentuh dengan kulitmu, maka neraka tidak akan menyentuh kulitku, kata Ukasyah. Menangis semua para sahabat. Dan Rasulullah mengatakan, jika kalian ingin mengetahui, inilah ahli syurga. Siapapun mencintai Rasulullah akan menjadi penghuni syurga. Maka ekspresikanlah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah begitu cinta kepada kita, begitu sayang Rasulullah. Walaupun syurga disiapkan Allah untuk Rasulullah, Rasulullah belum akan masuk ke dalam syurga sebelum semua umatnya masuk ke dalam syurga. Bahkan terakhir Allah menyuruh Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga. Ya Allah, izinkan aku terlebih dahulu untuk menyisir seandainya masih ada umatku yang ada di dalam neraka. Oleh karenanya ikhwan, wajib bagi kita untuk mencintai dan menyayangi Rasulullah. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita lepaskan Rasulullah. Kalau kita jauh dari Rasulullah, maka kita akan jauh dari Allah. Maka ketika jauh dari Allah, Allah tidak akan berikan kebahagiaan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini adalah termasuk orang yang mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.